mungkin mulai dari ini dulu ya, kenapa pidatonya tuh harus pas 1 Juni tahun 1945. Kenapa? Karena ini pemimpin BPUPKI minta sidang pengumuman dasar negara Indonesia. Di paragraf pertama tuh dia nanya apakah perintah paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang dokumen Junbinto Sakai untuk mengumumkan dasar negara Indonesia merdeka. Itu pas minta pendapatnya Soekarno. Terus pas dia minta pendapatnya Soekarno, terus dia pidato gitu. Soekarno menyampaikannya dengan pidato untuk memberitahu semuanya. Karena pas lagi sidang BPUPKI ke-3, Hari ketiga ya. hari ketiga. Sebelumnya itu ada siapa aja sih? Yang sama terus tadi siapa lagi? Apalagi tentang prinsip itu kan ada 4 ya. Iya, gimana kalau kita bahas prinsip itu? Ya, boleh. Prinsipnya yang pertama tadi apa? Kebangsaan Indonesia. Kira-kira kenapa harus kebangsaan Indonesia? Kenapa prinsip harus kebangsaan Indonesia ya? Kalau enggak, iniin aja sih, keluarin aja yang ada di pikiran kalian, ngomong apa aja. Makanya kalau kebangsaan kan lebih kayak jiwa gitu kan, lebih membawa jiwa nasionalisme dan yang maksudnya membangun jiwa nasionalisme gitu loh, supaya lebih cinta sama Indonesia bisa. Karena mungkin kita kan lingkupnya juga pas itu kan karena ingin salah satunya kan juga pengen merdeka juga kan, jadi mungkin itu. Tadi ada juga kan yang kedua perikemanusiaan, internasionalisme atau perikemanusiaan. Kalau menurut aku sih kenapa milih perikemanusiaan kan karena kan kita kan udah dijajah sama banyak negara nih ya, dari Belanda dan yang terakhir kan Jepang kan, dan itu kan kayak sadis-sadis banget gitu loh, dan kita juga kadang nggak dibayar gitu kan, meskipun peraturannya dibayar tapi kan dikorupsi nih sama pihak-pihak yang lain. Nah itu tuh mungkin biar itu tuh menghargai sama manusia aja sih. Karena kan kita udah dijajah, terus ngumumin perikemanusiaan itu biar kita saling menghargai antara semua manusia. Menurutmu gimana? Kenapa harus perikemanusiaan itu? Sama kayaknya sama tadi bilang, Soekarno ini bikin dasar negara ini semua untuk semua, bukan semua untuk satu atau semua untuk satu bangsa. Makanya Soekarno bikin prinsip ini, prinsip nomor 2. Saya udah itu mungkin udah ruang lingkupnya udah seluruh internasionalisme. Yang ketiga tadi apa? Mufakat, demokrat, iya kan? Demokrat. Iya, atau demokrasi. Demokrasi. Iya, Demokrasi demokrasi. lebih ke apa? Kita mementingkan rakyat kan, apa? Benar-benar menjunjung tinggi suara rakyat, bukan dari pejabat-pejabat yang tinggi aja. Kan emang sebagai pendengar suara rakyat kan mereka juga makanya apa berprinsip demokrasi supaya bisa tersuarakan. Ya
biar untuk adil juga sih. untuk mufakatnya itu kan kebanyakan kan emang kan Indonesia kan selalu bermusyawarah gitu ya. Ya mungkin itu adalah jalan terbaik untuk mencapai mufakat. Dan musyawarah sama mufakat tuh kayak udah satu paket. Iya, kan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Terus yang keempat tadi apa? Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu kayak kayak Pancasila yang kelima. Ya, keadilan sosial. Keadilan sosial bagi semua. Ya, kesejahteraan sosial tuh karena mungkin pada zaman itu kita kan belum sejahtera seutuhnya ya, kita masih ada di bayang-bayang kolonial, masih dalam bayang-bayang apa ya, masih perang gitu. Nah, mungkin di situ Indonesia kan masih terpecah belah gitu ya, biar belum merasakan hidup dengan aman, tenang gitu, nyaman, sejahtera. Ya, sejahtera tuh udah mencakup nyaman, tenang, aman, enjoy. Kalau kata Soekarno di sini prinsip kesejahteraan itu tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jadi semuanya rata, setara. Ekonomi. Ya. Tapi kan sampai sekarang kemiskinan itu yang belum bisa nggak bisa dikatakan sejahtera ya. Iya. Kemiskinan itu masih jadi masalah utama di Indonesia sih menurutku. Belum bisa teratasi. Cuman mungkin kenapa dia ngomong kayak gitu tuh biar kayak kita tuh punya visi gitu ke depannya. Biar gimana sih caranya kalau kita tuh ke depannya bisa sejahtera. Karena dia mungkin makin prinsip salah satu prinsip yang belum tercapai ya. Yang belum tercapai tapi semoga masih bisa. Apa lagi? Dan masih banyak katanya kalau kita Kelima nggak dibahas. ya boleh. Prinsip kelimanya Kelima kan sih ketuhanan. ketuhanan. Iya. Ketuhanan. Ketuhanan di Pancasila hampir seperti Pancasila yang pertama kan ya. Kayaknya emang semua prinsip ini tuh awalnya kayak gagasan doang, terus dikembangin gitu kan buat jadi ya Pancasila. Soekarno bilang kita di awal ini nyusun prinsip ini untuk dasar bangun Indonesia doang. Jadi untuk kedepannya tanpa bantuan negara lain gitu. Kan ini karena disuruh di Jepang kan? Iya. Karena Indonesia disuruh merdeka dulu, makanya bikin prinsip awal ini. Terus baru pas setelahnya dikembangin lah jadi Pancasila yang 5 itu. Sebelum Pancasila yang itu kan yang ada di Piagam Jakarta itu. Iya. Oh iya. Itu kan yang sila pertama aja kan yang Iya, yang punya prinsip ini diakui sama ketua BPUPKI. Itu jadi piagam di dasar Indonesia. Cuman kan di nomor 1 ketuhanan Maha Esa kebudayaan Islam. Iya menurut saya. Nah, orang Timur itu kan ya orang Timur katanya kalau syariat Islam itu Cuma Islam ya, aja cuma gitu Islam kan. jadinya di sini diubah lagi sedemikian rupa supaya semua masyarakat Indonesia beragama, bukan agama satu doang gitu. Kayak diganti lagi dari Piagam Jakarta jadi Pancasila. Karena kan di Indonesia agama tuh ada banyak ya, nggak cuma Islam, makanya mungkin Biar menghargai aja sama biar lebih lainnya. umum, biar lebih Biar- satu gitu kan. Biar nggak merasa dibeda-bedakan. Rasis. Kalian pernah dengar nggak yang katanya yang jadi presiden itu hanya harus beragama Islam? Wah itu ya. Karena kalau misalkan di Islamnya sendiri itu kan ada apa ya? Ada kayak kayak omongan gitu loh. Kalau misalkan kalau bisa pilih pemimpin yang emang dari Islam. Iya, pernah dengar nggak? Pernah, iya kan. Dan itu sering ya, dan itu kan banyak kan dari agama ini yang protes, makanya itu diganti gitu loh. Oh. Soalnya mungkin ini kan mayoritas. Iya, mayoritas banget sih. Cuman kalau misalkan apa ya, harus Islam sama nggak Islam tuh sebenarnya ada plus minusnya sih. Karena kan pertama di sini kita tuh mayoritas tuh kan pasti mereka menjunjung tinggi apa ya,
agamanya banget ya. Makanya itu sih. Sekarang tuh kalau bisa dilihat ya jarang sih yang bisa jadi pemimpin di Indonesia tuh yang selain dari agama Islam tuh jarang, karena mungkin mereka mau dapat suaranya pun susah karena mereka minoritas. Apalagi orang Islam pasti mikirnya enggak lah beda gitu kan ya, Mungkin dia nggak syariat aja. Ini juga kalau kata Soekarno, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa, sehingga rakyat hendak bertuhan secara kebudayaannya, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Itu untuk membedakan Indonesia dengan negara lain. Oh iya benar. Karena kalau di negara lain kan beragama tuh nggak wajar kan. Banyak banyak yang ada ya kalau di luar itu. soalnya kan dari kecil nggak diajarin agama kan. Mungkin juga Kalau nggak, Indonesia ya. kan udah dari kecil, dari lahir udah diajarin kalau ibunya agama apa ya biasanya diajarinnya ke anaknya Nah, itu mungkin salah satu sebab dari dasar negara itu. Iya betul. Udah mendarah daging lagi. iya. Karena kalau di luar negeri pun mereka nggak punya dasar negara yang mencakup tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Makanya banyak yang ateis gitu. Mungkin juga ateis juga kurang aturan gitu kan. Ya kan secara nggak langsung kita punya agama masing-masing kan punya aturan di masing-masing. Iya. Kita kan juga kayak punya norma sendiri kan. Kalau di sini ada normanya sendiri. Itu aja sih. Pokoknya inti dari 4 prinsip itu tuh dari yang tadi apa pertama lima prinsip itu tuh benar-benar dasarnya banget dari untuk membuat Pancasila. Ya, berarti Pancasila itu ya sumbernya yang 5 dasar itu kan. Iya. Bukan 5 dasar, 5 prinsip. 5 prinsip ya. Terus disesuaikan lagi sama kondisi negara kita. Dan sekarang jadi Pancasila. Iya benar-benar. Sekarang udah benar-benar mencakup segalanya sih. Kayak yang kemarin dijelasin sama bapaknya kan juga kan. Semuanya udah. Ada yang mau dibahas lagi. Mungkin buat minggu depannya lagi bahas tentang kenapa namanya Pancasila, Oh iya. kenapa baru pas lahirnya Pancasila baru ada penyuaraan gitu. Kan sebenarnya ada selain kemerdekaan ini ada lagi sebelumnya udah pernah merdeka, cuman banyak yang menghiraukan. Oh iya. Aku baru dengar sih. Bisa kita bahas minggu depan sih. Berarti kan ini baru satu ya, berarti kita kurang pembahasan lagi. Iya. Pokoknya setiap 2 minggu sekali. Enggak 14. 2 minggu sekali 16 2 begitu. minggu sekali. Iya. 8.